Ya, jadi begini ya. Jadi ini kita mulai mungkin saya sesi pertama sekitar 40 menit terus nanti Jangan lihat jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami buat kita muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kami kita semua sih kayu. Maka itu alhamdulillah ini wonten Pak Kores wonten Pak Deddy wonten Pak Mukhlis. Ini sejarah yang agak kriminal itu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis itu dulu itu Pak saya kasih saksinya ketika sosialisasi publik ya, konsultasi publik dengan Mbah Maimun. Iya, kayaknya Pak Mukhlis itu nggak tahu banyak kalau di depannya banyak orang alim. Dia pede, saya masih ingat betul. Cerita Quran itu galul ya, pas itu sampai terangkan Quran itu galul. Saya nemani Pajar Kasih ketika ngasih hadiah sama kami. Jadi pas itu yang diminta mewakili santri sarang itu saya. Jadi kalau sekarang dia dengarkan saya ini sebagai dendam saya karena saya dipaksa mendengarkan dia sekali. Mulai jam 9 sampai duhur. Yang pantang Quran itu jalur, di ujungnya kemana-mana. Saya diam aja. Ini orang nggak berakhlak ini. Depannya itu orang-orang alim sarang, kebetulan beliau belum kenal, yang dikenali Mbah Mun sama Gus Zofur. Nah, semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini ada Mas ini, Mas Nafis, ada Pak Ajifi, ada teman-teman dari negara ini. Nah, begini, saya senang Bang Flis dengan takdir itu. Jangan kira saya senang sekali. Pas itu saya bersyukur, saya bilang ke teman-teman, jangan kira yang alim itu hanya orang pesantren, itu orang Kemenak juga ada yang alim. Pede. Yang saya tidak tahu itu PD-nya alim Malakah apa belajar dulu itu yang saya nggak tahu. Tapi pas itu ada gambar masih sudah. Nah, begini ini saya teruskan. Nanti sesi pertama saya pakai pertolongan kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti menjadi teman-teman Kemenak di GPAI UI. Pak Nang datang. Pak Nang, coba berdiri Pak Nang. Oh ya, ini ketua DPPAI. Pak Rektor sekarang sudah berapa hari Pak Rektor? Sebulan. Sudah siap. Begini ya. Jadi nanti saya isti'anah ya, pakai perangkat kitab Syajaratul Ma'arif supaya ini jadi mental. Kedua nanti pakai beberapa kitab yang sudah saya berikan ke Abi Kures juga. Yang pokok itu Itqan sama Al-Burhan. Terus ada beberapa kitab usul fikih. Di antaranya tentu kitab Lubul Usul dulu itu disarang Pak Kures bahasa hal yang pernah roh Islam itu sepupunya bahasa itu jadi alim alama itu karena ngaji Baziber Wayatul Usul. Saat itu ngaji dulu ini teman-teman yang di PSK harus dengerin ini. Bahasa kalau bilang ke saya itu begini. Kalau ingin jadi orang alim itu kefiah yang ngaji itu ada 3. 1 belajar dulu. Nanti ketika talaki sama Baziber itu otomatis. Maksudnya dia tadi baca rofa atau nasab kok Baziber sama terus berarti 100% benar. Tapi kalau bacaannya agak sama berarti ada yang salah. Nanti kalau sama terus berarti sudah alif. Jadi belajar dulu mandiri, dengerin saya. Terus nanti diskusi sama teman-teman. Diskusi ini jangan-jangan ada pilihan karena kadang-kadang bahasa Arab itu beda-beda cara pandang. Saya pernah cerita ke santri-santri, Pak Kures itu gak mau baca Yat Tabi untuk hewan-hewan, karena kalau hewan itu Yat Baru, kalau Yat Tabi itu butuh takalluf, kata teman-teman. Selama ini gak ada yang protes ke Yat Baru apa Yat Tabi. Jadi artinya, ya semuanya itu ada hikmah. Akhirnya beliau jadi alim alama gitu, beliau ngarang Thariqatul Khusyuk, fi syarhi Wayatil Usul. Nah, sanad saya usul fikih itu misalnya saya, Mbah Maimun, Baziber, punya guru namanya Ki Fakih Mas Kumambang. Dulu itu wakil Rois Akbar, wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu gurunya Baziber. Itu seumur-umurnya itu nggak pernah cocok sama Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim mengarang kitab namanya Al-Jasus fi Tahrimin Naqs, mengharamkan kentong sama beduk. Wakilnya menghalalkan. Terus beliau ngarang melawan itu namanya Hazirus. Bikin geleng-geleng kepala pengharaman duk sama entong. Dan sanad saya ya tadi misalnya saya Mbah Maimun, Baziber, Fakih Mas Kumambang ini menangi Syekh Mahfud terus.
Saya Fathul Nursi sama Soal Julian, saya Abi Bakar. Nah, kebetulan saya Abu Bakar Sato itu punya kakak kandung namanya Umar Sato, itu gurunya banyak banget. Punya cucu itu hidup di daerah saya karena pernah dapat duit saya namanya Said Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Dan saya juga punya sanad beberapa kitab yang lewat mbahnya ini, Mbah Zain ini. Ya, Mbah Zainuddin. Jadi ini Gus saya ini. Karena nggak orang Jawa Timur, nggak tak panggil Gus, panggilnya TGV, Tuan Guru. TGV, itu saya pernah diprotes, saya cerita putri saya itu umur 13 tahun protes, telah ngintip Pak TGV. Pak, harusnya TGT apa, Tuan Guru tua, sudah tua. Ya nanti saya tak bilang. Ya jadi begini, jadi ini kita mulai, mungkin saya sesi pertama sekitar 40 menit, terus nanti... Jangan lihat jam. Ya, jadi nanti Syajaratul Ma'arif dulu, nanti baru kita memahami Quran lewat usul fikih. Terus ketiga yang agak sulit, yang nggak paham bisa pulang nanti. Dengan tanda kutip, ada lafadz Quran yang dengan tanda kutip itu kalau tidak bisa kayak menjadi jebakan makna. Misalnya wal unsa bil unsa, itu kan bisa seakan-akan la yuktalu dzakaru bi qatlil unsa atau la tuktalu unsa bi qatlil dzakari karena wal unsa bil unsa. Ternyata diterangkan di Asbabun Nuzul itu nanti saya terang. Begitu juga misalnya qasar salat di Quran ada istilah in khiftum ayyafdinakumul ladzina kafaru. Itu kan ketika kita jamak qasar karena pergi normal. Era tabiin sudah protes sama Umar. Kenapa engkau menjamak qasar padahal kita fi amnin, kita baik-baik saja. Qad qala ta'ala in khiftum ayyafdinakumul ladzina kafaru. Kata Sayyidina Umar, ajib tu mimma ajib tabi. Saya juga pernah janggal, terus saya tanyakan Rasulullah. Ternyata jawabannya Nabi itu nggak pakai ini insartiyah, terus takbir atau koyet enggak. Nabi jawabnya enteng saja. Sudahlah hadihi sedekatun tasaddaqu biha faqbalu sedekah. Artinya supaya orang tuh kalau meneliti Quran itu ya minimal kayak saya, syukur-syukur kayak Pak Mukhlis. Sudah pinter, dapat jabatan, dapat gaji. Jadi itu wah ini nggak bener ini menurut saya itu ngajinya ala asalukum ali ajro tapi ini ya pinter ya dapat apa gaji. Tapi alhamdulillah ternyata Allah itu nggak tidur, gaji saya itu lebih tinggi timbang pegawai Kemenak. Jadi langsung Amilur Rahman bukan Amilur Kemenak. Jadi di Quran seperti itu tuh Pak. Begitu juga misalnya waroba ibu kumulati fi hujurikum. Kesannya fi hujurikum kayak anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu kalau kita ada ngaji usul fikih bahwa suatu kata sing kharaja makhrajal ghalib yang keluarnya karena ghalib itu enggak punya akibat catatan hukum. Itu kalau fi hujurikum jadi catatan hukum kan fatal. Misalnya kita nikah sama istri karena punya anak tiri misalnya Zainab di Jakarta atau di NTB terus boleh hanya karena tidak apa? Serumah. Itu ulama sepakat itu bukan catatan hukum. Kebetulan seringnya anak tiri itu apa? Serumah. Jadi itu cerita limuwafaqatil waqi', bukan cerita ini. Maka di kitab Nubul Usul itu ada keterangan begini. Satu kata yang keluar karena ghalib, karena adat. Karena kebetulan yang ditanyakan itu juga gak punya akibat mafhum mukhalafah. Misalnya Nabi ditanya, hal fil ghanami zakatun. Tentu Nabi itu mengulang fil ghanami zakat. Itu tidak punya akibat misalnya, oh kalau itu bakor tidak wajib zakat, ibal tidak wajib zakat. Karena Nabi yang ditanya tentang apa kambing, ghanam, ya Nabi jawabnya fil ghanami zakat. Tapi bukan berarti menafikan zakatul ibil, zakatul bakor. Begitu juga atau karena kebetulan yang dinasihati Nabi yang diijazahi itu Mu'ad. Ya Mu'ad ini ufiduka fakul tuburabili sholatin wa ma'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa fi riwayatin fala tada'anna tuburabili sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya karena kebetulan yang didawi Mu'ad ya Nabi ngendikannya ya Mu'ad, tapi bukan berarti oh nama saya TGB kok tidak Mu'ad. Mau saya Mukhlis Hanafi tidak Mu'ad, berarti saya nggak boleh baca ini, ya repot kalau gitu. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa Nabi, makanya kita kadang-kadang mungkin sering nggak cocok sama orang-orang tekstualis ya karena pemahaman usul fikihnya ini yang masalah. Dan nanti saya termasuk akan cerita itu sebagai kontribusi ya PSG terus GPPAIP karena saya dulu kayak teman beliau senior beliau Profesor Zini Dahlan saya lama sekali ikut terlibat di tafsir UI mulai 2004.
Yang repot awal Salafi ketika benerin yang kemenang itu kata pas ini. Ini orang kemenang dulu benerin Mas Bah, tapi nggak boleh berubah, juga nggak boleh ganti. Sampai situ sempat berdoa ya Allah, kok aneh. Tapi doa saya mustajab. Sekarang saya ikut tim yang boleh merubah. Tapi terus saja disuruh kalau Indonesia itu kalau sudah pimpinan kan memang bisanya saya kan. Nggak boleh nyuruh lama itu nggak boleh. Tapi nggak apa-apa. Ikhlas. Jadi lafaz-lafaz seperti itu harus kita terlatih. Misalnya fala taqullahumma uffin kata Imam Ghazali dalam kitab Mustafa. Mafhum aulawiyah itu sebenarnya ditentukan oleh siapul kalam, bukan oleh misalnya gini. Kalau bilang uffin saja nggak boleh, apalagi mukul, apalagi bunuh. Tapi kalau menurut Imam Ghazali nggak gitu konstruksinya. Fala taqullahumma uffin itu fi siyaqin nahyi, dilarang idza sama orang tua. Meskipun sekecil bilang apa atau laufur itu hadal qaul andekan ini perkataan yang ngomong tuh raja sama musuhnya fala taqullahumma uffin malah terusannya fala taqullahumma uffin bal tulhu misalnya terusannya malah lebih fatal karena itu seorang raja marah sama rival politiknya terus bilangnya fala taqullahu uffin misalnya sama musuh bal tulhu misalnya atau bal idribu bal ihbisu misalnya. Itu menarik sekali. Jadi ya ini cukup untuk latihan jadi kiai Pak Fatullah karena ini sudah agak rektor. Minta di VR saya jadi kiai. Karena saya belajar dulu mentang-mentang rektor Universitas Islam Indonesia itu seorang iranya itu alim alama itu harus diluruskan tidak mesti. Tidak ada hubungannya. Jadi terus masih banyak lagi. Misalnya wa antas ma'u binal dan dulu saya pesan ke Prof ini. Ketika Nabi Sugeng itu masih nambahi wa antas mau binal ukhtain wala binal mar'ati wa amatiha wala binal mar'ati wa kholati juga gak boleh membarengkan nikah misalnya Sri dan budenya, Sri dan budenya. Kenapa Nabi nyebut binal ukhtain? Ini karena kalau mbaknya cantik tuh adiknya mungkin menarik, kalau buliknya mungkin umurnya gak pati jauh masih menarik lah. Tapi kalau kamu nikahi perempuan umur 20 terus sebahnya 80 kayaknya nggak usah dilarang juga gak mau. Makanya Nabi tidak ngendikan wala bedal marati wajad datiha. Lalu orang fikih bilang wa antas mau binal ukhtan diganti wala binal mar'ataini binahuma nasabiyah. Sing law furidat ihdahuma dzakar lam takhillalahu atau dibalik lam yakhillalah. Jadi tidak harus tentang ukhten atau mar'ah wa amatiyah, tapi dua perempuan yang punya hubungan apa? Mahram, yang andai kan salah satu lelaki itu tidak boleh kawin. Itu nggak boleh tahta rajulin wahid. Ini biar hidup ini ilmu tafsirnya itu. Nggak jadi ketua harian partai tertentu ini sudah pinter. Udah enggak? Sudah enggak? Berarti sudah ahli tafsir lagi. Mulai dulu ya masih ahli tafsir, cuma ya gitulah istihadnya. Sama sih ingat ketika tanya kenapa istihad gitu. Umatnya Nabi itu dua, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Yang sudah Islam namanya umatul ijabah. Lah yang ini umatul dakwah. Wah, kata saya kenapa? Alhamdulillah. Berkahnya orang alim itu keliru aja punya alasan. Ya jadi nanti saya baca beberapa contoh. Nah itu yang nanti yang agak-agak berat. Jadi saya pertama nanti baca saja Ma'arif supaya semua termasuk awamnya sampai siapapun mudah mengganggu karena mudah sudah cara pandang saja. Nanti kedua pakai kitab Itqan, terus sesi ketiga pakai kitab usul. Nanti Pak Bures memberi arahan. Nanti Pak TGV ikut baca karena nggak boleh kamu ngarang-ngarang saya nggak kelasnya. Kalau Pak Bures nggak sopan. Ya jadi supaya enak itu, supaya orang itu kalau melihat lafaz Quran jadi walaupun saya itu kata Imam Syafi'i, saya punya kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Bihaqi, tapi semuanya sanad Imam Syafi'i. Ada satu kabilah yang sangat angkuh, sangat jumawa. Jika kampung itu dibunuh perempuannya, terus kampung lain bunuh, yang bunuh juga perempuan, itu mereka minta karena kastanya merasa lebih tinggi, minta yang dikisos itu lelaki dari kampung itu, padahal lelaki ini nggak ikut membunuh. Hanya karena merasa kastanya lebih tinggi. Jadi unsa bimuqabalah bidzakar. Mereka enggak mau wal unsa bil unsa. Jadi asbabun nuzulnya itu lah, tapi secara zahir kan seakan-akan layuk talu dzakar bil unsa. Nah itu yang mau saya ingatkan supaya orang itu kalau
baca Quran itu ngerti, enggak segampang itu. Sama in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru seakan-akan catatan jawazul qasri itu kalau in khiftum ayyaftina. Makanya tapi entahnya waqt kunna fi amnin. Ternyata enggak seperti itu di riwayat enggak seperti itu. Nah, makanya kalau boleh dibahasakan, tapi kan nggak mungkin Quran kita bahasakan seperti itu. Jebakan-jebakan kata seperti ini harus kita analisis. Termasuk tadi, kalau satu kata-kata keluar karena wakil atau ainin atau karena apa itu nggak melahirkan mafhum mukhalafah. Saya sering nyontohkan sama santri-santri, misalnya saya manggil, Cung panggilkan Zaid. Kalau maksudnya itu sekedar bersihin kotoran atau format tamu, Umar datang ya saya senang, Bakar datang ya senang. Karena kata Zaid itu kebetulan yang saya ingat, sebenarnya siapa saja yang datang itu senang dengan fungsi yang apa sama. Tapi kalau mau diakatkan, dinikahkan, Cung panggil Zaid, Bakar masuk, iya sama-sama santri ya bisa kan itu. Makanya ada aturannya, Allah yadharu li taksisil mantuk bidzikri faidatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Saya masih hafal, meskipun saya ada dokter tafsir saya hafal karena justru kalau saya agak dokter itu harus alim. Kalau enggak ya dikhotbahi dokter-dokter ini. Saya sering bilang sama santri-santri yang enggak dokter, kamu harus alim. Kalau enggak ya dipukuli orang-orang yang punya gelar, kamu harus alim. Itu satu-satunya cara. Jadi mantuk disebut memang untuk menafikan yang lain, kayak tadi masalah akad. Coba Zaid panggil, mau saya nikahkan ya harus Zaid, karena itu maksus. Tapi kalau konteksnya misalnya sekedar tadi ada tamu, Cung panggilkan Zaid, Umar datang ya senang, Bakar datangnya semuanya ada fungsi sopat apa takdir. Dan di Quran seperti itu tuh banyak. Nah nanti kita bicarakan di asbabun nuzul. Orang tahu semua, misalnya li'an tentang kasusnya Syarif bin Sahma sama Hilal bin Umayyah, Dihar tentang Khawlaf binti Sa'labah. Terus itu kan semuanya aktornya ada. Tapi nanti ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzillah bi khususis. Tapi nanti di bab madad itu tetap aktor itu tetap muayyan karena itu madad. Misalnya ketika Allah madad Abu Bakar wasaijan nabwal atqa alladzi yu'ti malahu yatas. Itu harus kita katakan itu Abu Bakar. Meskipun nanti atas nama qiyas siapapun yang berperilaku seperti itu akan dapat pahala kayak Abu Bakar, tapi orangnya harus kita sebut kalau nanti tidak ada madad ke Abu Bakar kalau aktornya tidak muayyan ya. Ya itu kira-kira. Jadi nanti, nah kenapa saya harus matur ke Pak Kures di adat ulama dulu? Ilmu itu harus dipersaksikan. Gak boleh misalnya Gus Bak, misalnya alim ngomong sekenanya Pak Mukhlis, doktor, ketua lajnah dulu ngomong. Sama ingat kata-kata yang nerangkan dalil pas itu sampai di Quran ada apa? Bangun ya dengerin ya seneng. Saya sama bangun pas itu makili Anwar. Jadi kalau sekarang jenengan korban tapi datoni itu ini insya Allah mukafalah. Tapi bukan wajah saya atum karena ini bukan sajian. Sama ingat Pak Zarkasi ya. Saya baru kenal baru Pak Zarkasi ini. Yang tahu saya Pak Zarkasi itu. Saya dia orang pede banget. Memang gitu deh. Memang gitu. Iya Pak Salim temannya, memang pede. Ya. Tapi berkahnya itu saya bilang ke santri-santri. Ternyata orang Kemenak ada yang alim bisa. Iya makanya kamu nggak usah sudah yang Kemenak yang kalah saya banyak. Sebenarnya bisa diteruskan yang nggak alim ya banyak. Tapi kalau itu kan pesantren yang nggak alim ya banyak. Sama kalau itu kan satu-satu ya. Nah nanti kalau sudah dibicarakan itu nanti kelihatan. Jadi nanti menjadi rem bagi yang tidak antinya supaya saya sudah matur sama Pak Kure, sama Pak Mukhlis, sama tim lah. Saya ingin ulumul Quran itu kayak sholat, orang tahu. Auratul rajul itu beda suka kan. Sehingga mau pakaian merah, mau beluntang-beluntang, sementing auratnya itu tertutupi. Saya ingin ulumul Quran misalnya nggak ngerti detail kayak Pak Mukhlis, Pak TGB minimal itu ngerti lah. Kaidah-kaidahnya sehingga nggak ngawur karena tadi misalnya iya karena butuh kamu tak tanya, iya karena butuh itu kalamu apa enggak? Mesti orang menjawab kalamu. Tapi pertanyaannya kalau kalamu masa iya Allah ngendikan ke makhluknya iya karena butuh. Berarti Allah yang menyembah makhluknya. Kaifa yukhatibu wa khalqahu iyyaka. Yang benar adalah yuqaddaru qabla qouli iyyaka na'budu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu memang kalamu wa yang sudah diwahyukan ke manusia dan sudah diambil alih oleh manusia sehingga ini kayak qauluna lillah yaitu iyyaka na'budu. Kalau masih qaulu wa berarti ihdinas siratal mustaqim. Allah baru berdoa minta petunjuk. Lalu fase dulu itu jeli. Yuqaddaru qabla iyyaka na'budu qulu.
liyakuna hadhil qaula atau liyakuna hadzal qaulu min maqulil ibad. Ya clear ya. Dan seperti itu kalau kita tidak ngalahin nerangkan. Ini kan ada BSK, ada GB. Jadi ini amal kita bulan Muharram supaya orang itu ngerti. Nah, ada ulama yang lebih ekstrim lagi. Yukot barunya bukan mulai iya kan abudu tapi min awali bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi seakan-akan ketika Allah ketemu Nabi Muhammad dari awal Allah ngendikan kul ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim atau kul ya ibadallah bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah sampai waladhdallin min maqulil ibad meskipun asal usulnya diajari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masih kalamu dengan arti kalamu masa ya Allah ihdinas shiratal mustaqim. Kalau Allah aja minta petunjuk yang ngasih petunjuk siapa? Nah, hal seperti itu kelihatannya kayak sepele, tapi coba kita lihat di Jalalain. Qala ba'duhum yuqaddaru qabla iyyaka na'budu. Wa qila min awali bismillah. Ya, ini kan kalau ini Jamloto ini anak DPPAI PSQ itu sudah pantas pinter lah, sudah. Jadi nanti kalau ngaku saya ini santrinya Pak Kures itu kayak pantas gitu. Kalau gini-gini tok kan kayaknya gimana gitu. Dalilnya itu terus anak Abdurrahman Alamani kharfan wahidan, jangan kharfan wahidan, enggak cukup untuk nyai Pak Fatul Wahid terus. Ya, saya mulai dari Syajaratul Ma'arif.